Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan ada kendala. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Wiyoto selaku pemilik dari Bespat Network, lalu pemateri pada malam hari ini serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara rutinan kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reina Martia, selaku host pada malam hari ini dan saudari Siti Nuriaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk materi yang berjudul Introduction to NAT. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudari Siti Nurindah, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di acara webinar pada weekend kali ini. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk dapat hadir pada webinar pada kali ini. Yang terhormat Bapak dan Wiyoto selaku pemilik Bespat Network dan teman-teman sekalian yang sedang menonton pada kali ini. Pada malam kali ini, saya akan membawakan webinar yang berjudul tentang Introduction to NAT atau Network Address Translation. Nah, sebelum kita ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Indah. Lahir di Sukabumi 10 Oktober 2007 dan alamat domisili saya yaitu di Jalan Lombok 2 RT 3 RW 7 Cibodasari Cibodas Tangerang Banten. Dan saya lulusan dari sekolah non formal yaitu di PKB MUI Kusum dan sekarang lanjut pendidikan di Bespat Academy. Dan di sini juga tertera bahwa ada sosial media saya, bisa teman-teman kunjungi. Dan ada email di sitinurindah1010@gmail.com. Tanpa berlama-lama, di sini ada beberapa topik list yang pada malam hari ini akan saya bawakan. Yang pertama ada apa itu NAT? Yang kedua ada mengenal IP public dan IP privat. Nah, yang ketiga ada kenapa NAT itu diciptakan. Dan selanjutnya ada tipe-tipe NAT. Yang selanjutnya ada cara kerja dari NAT. Dan kita akan membahas juga kelebihan dan kekurangan NAT. Kita juga akan membahas apakah NAT itu masih dibutuhkan di IP versi 6. Dan ada juga peran NAT dalam melindungi jaringan. Yang terakhir ada kelemahan NAT itu di bidang keamanan. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu ada apa sih itu NAT? Nah, kita akan bahas pada kali ini. NAT ini adalah teknik yang memungkinkan perangkat di jaringan lokal terhubung ke internet dengan menggunakan satu alamat IP publik.
Nah, NAT ini kepake banget nih buat menghemat penggunaan IP public karena sekarang tuh alamat IP versi 4 itu udah semakin menipis. Nah, dengan adanya NAT, semua perangkat di jaringan lokal itu bisa internetan pakai satu alamat IP public. Nah, selain itu, NAT juga bisa nambahin sedikit lapisan keamanan karena perangkat di dalam jaringan itu nggak langsung kelihatan dari luar. Keluar dari laptop kita, router itu akan mengganti secure IP dari IP privat ke IP public. Nah, router juga menyimpan catatan siapa yang mengirim, terus kiriman paket apa, dan port berapa di tabel NAT. Nah, waktu ada balasan dari internet, nah router itu cek tabel NAT. Nah, jadi balasan itu tuh diteruskan balik ke perangkat yang sesuai gitu. Kita lanjut. Nah, sebelum ke cara kerja NAT, kita itu harus tahu IP public dan IP privat itu apa. Kita bahas satu-satu. Dan yang pertama ada IP public. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari IP public. IP public itu adalah alamat IP yang bisa diakses secara langsung dari internet. Alamat ini tuh biasanya diberikan oleh ISP dan digunakan oleh perangkat-perangkat yang membutuhkan komunikasi langsung dengan dunia luar, kayak server web atau sistem monitoring online. Nah, sebagai analoginya tuh kayak gini. Bayangkan IP public itu kayak alamat rumah yang bisa ditemukan di Google Maps. Nah, ketika teman kita itu mengetik alamat rumah kita, teman kita tuh bisa langsung datang ke lokasi tanpa hambatan. Nah, begitu juga dengan IP public. Siapapun dari internet bisa mengunjungi perangkat tersebut secara langsung selama itu tuh diizinkan. Namun, karena sifatnya yang terbuka, penggunaan IP public itu memerlukan sistem keamanan tambahan. Sama kayak rumah yang mudah ditemukan, kita tuh harus pastikan nih pintunya tuh terkunci dan diawasi agar tidak dimasuki orang asing. Kita lanjut ke IP privat. Nah, IP privat adalah alamat IP yang hanya dapat digunakan dalam jaringan lokal atau yang dikenal sebagai LAN atau Local Area Network. Alamat ini tuh tidak dapat diakses langsung dari internet. Jika perangkat dengan IP privat ini ingin berkomunikasi ke internet, perangkat ini tuh memerlukan bantuan teknologi seperti NAT ataupun yang disebut Network Address Translation. Nah, eh, analoginya tuh kayak gini. IP privat itu kayak alamat kamar di dalam sebuah rumah. Nah, alamat kamar tersebut tuh emang digunain untuk ngatur dan mengidentifikasi ruangan secara internal. Tapi, orang dari luar rumah itu tidak akan bisa langsung datang ke kamar tanpa melewati alamat utama rumah. Nah, jadi meskipun alamat privat ini tidak bisa diakses dari luar secara langsung, ia tuh sangat penting untuk mengatur lalu lintas jaringan internal, kayak komputer di kantor atau perangkat yang di rumah yang saling terhubung. Nah, kita masuk ke pembahasan kenapa sih NAT itu diciptakan. Nah, mari kita bahas mengapa NAT itu diciptakan. Pada awal perkembangan jaringan komputer, seperti perangkat itu diharapkan memiliki alamat IP publiknya sendiri agar bisa terhubung langsung ke internet. Namun, seiringnya waktu, jumlah perangkat itu kan terus bertambah ya, sangat cepat. Nah, masalahnya protokol IP versi 4 ini yang saat ini menjadi standar hanya mampu menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP. Jumlah ini tuh ternyata tidak cukup untuk mengakomodasi semua perangkat yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, keterbatasan ini
itu menimbulkan kebutuhan akan solusi agar banyak perangkat tetap di publik masing-masing. Dan disinilah NAT itu mulai berperan penting. Nah, untuk mengatasi keterbatasan IP publik pada tahun 1994, teknologi NAT itu atau bisa disebut Network Address Translation ini diperkenalkan sebagai solusi. Nah, ada 3 tujuan utama dari penerapan NAT ini. Yang pertama, ada menghemat penggunaan IP publik. Dengan NAT, banyak perangkat bisa berbagi satu alamat IP publik sehingga alokasi IP itu menjadi lebih efisien. Dan ada yang kedua, yaitu mengamankan jaringan internal dari akses luar. Nah, NAT ini ngebantu menyembunyikan struktur jaringan lokal. Nah, sehingga perangkat di dalam jaringan itu terlindungi dari ancaman eksternal. Dan ada yang ketiga, yaitu menyederhanakan manajemen jaringan berskala besar. Nah, dengan adanya NAT ini, pengelolaan alamat IP di jaringan lokal ini menjadi lebih fleksibel dan mudah dikontrol. Nah, NAT ini telah menjadi bagian penting dalam dunia jaringan modern, khususnya sebelum IP versi 6 ini benar-benar dialokasikan secara luas. Kita lanjut ke tipe-tipe NAT. Jadi, NAT itu mempunyai 3 tipe, yaitu ada static NAT, ada dynamic NAT, dan yang ketiga ada PAT atau Port Address Translation. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu static NAT, merupakan jenis NAT yang paling sederhana pada metode ini. Nah, satu alamat IP lokal itu dipasangkan secara langsung dan tetap dengan satu alamat IP publik. Nah, proses ini dilakukan secara manual dan tidak berubah-ubah. Static NAT ini sering digunakan untuk perangkat-perangkat yang harus selalu bisa diakses dari luar jaringan. Misal kayak web server, email server, atau perangkat-perangkat yang melayani layanan penting. Nah, ibaratnya tuh static NAT seperti memiliki satu jalur telepon pribadi yang hanya digunakan oleh satu orang. Nah, nomor ini tuh kan tidak berubah-ubah. Jadi, orang lain itu mudah untuk menghubungi kapan aja. Kita masuk ke jenis NAT yang kedua, yaitu ada dynamic NAT. Nah, dynamic NAT ini merupakan bentuk translasi IP, di mana alamat IP lokal ini akan diterjemahkan ke alamat IP publik secara otomatis. Nah, sesuai dengan daftar alamat IP publik yang tersedia di jaringan. Nah, berbeda nih dengan static NAT. Dalam dynamic NAT, berhubungan antara IP lokal dengan IP publik bersifat sementara dan berubah-ubah. Nah, tergantung pada yang sedang kosong nih. Kayak analoginya tuh kayak seperti tempat parkir umum di supermarket misalkan. Nah, setiap mobil ataupun bisa disebut IP lokal itu akan mendapatkan slot parkir atau IP publik yang tersedia, tapi slot itu kan tidak tetap. Jadi setiap datang bisa mendapatkan tempat-tempat yang berbeda-beda. Begitupun dengan IP dengan jenis dynamic NAT ini. Dan ada juga jenis yang ketiga yaitu PAT atau Addressing Translation. Nah, ini tuh PAT ini yang sering disebut dengan juga NAT overload. Nah, adalah jenis NAT yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik. Nah, setiap koneksi dibedakan berdasarkan nomor port masing-masing. Nah, sehingga walaupun semua perangkat keluar lewat satu IP, sistem itu tahu siapa yang mengakses apa gitu. Nah, analoginya tuh kayak bayangkan nih, ada satu apartemen dengan satu alamat utama atau bisa disebut IP publik lah ya. Nah, walaupun alamatnya sama, setiap unit tuh punya nomor masing-masing atau port yang membuat paket kiriman itu tahu harus dikirim ke unit mana. Inilah cara PAT ini mengatur lalu lintas jaringan
dengan efisien. Nah, path ini yang sering digunakan di jaringan yang sekarang. Nah, kita masuk ke slide yang mengapa cara kerja NAT. NAT ini bekerja untuk menghubungkan jaringan lokal atau yang menggunakan IP privat ke jaringan publik atau internet dengan cara menerjemahkan alamat IP. Yang pertama, prosesnya ada IP translator atau penerjemah alamat IP. Pada tahap ini, saat perangkat di dalam jaringan lokal seperti komputer, laptop, smartphone ingin mengakses internet, perangkat tersebut tuh menggunakan IP privat. Nah, namun alamat IP ini tidak bisa dikenali langsung oleh internet karena hanya berlaku di lingkungan internal atau bisa disebut dengan LAN. Untuk bisa terkoneksi ke internet, router itu akan eh, NAT ini akan mengganti IP privat ini menjadi IP publik atau bisa disebut dengan IP yang valid di internet. Proses ini disebut dengan NAT translation. Nah, IP public biasanya disediakan oleh ISP. Nah, untuk yang kedua, proses yang kedua ada data exchange atau pertukaran data. Nah, setelah alamat tadi itu diterjemahkan, data dikirimkan ke internet menggunakan IP public. Nah, tujuannya akan membalas kayak tampilan halaman dan balasan tersebut tuh akan dikirim kembali ke IP publik tadi. Nah, NAT ini tidak hanya mengirim dan menerima, tapi dia juga mencatat dari koneksi yang sedang aktif, kayak IP privat pengirim, IP publik yang dipinjam, port yang digunakan. Nah, ini tuh eh, berguna agar data balasan tidak salah alamat dan bisa dikembalikan ke perangkat yang benar di jaringan lokal. Nah, ada juga proses yang ketiga, yaitu data reception atau penerimaan data. Nah, begitu data balasan tiba di NAT, nah sistem itu akan memeriksa daftar koneksi untuk mengetahui perangkat lokal mana yang meminta data tersebut. Nah, kemudian NAT itu akan menerjemahkan kembali si IP publik itu menjadi IP privat dan meneruskan data ke perangkat tersebut. Nah, proses tadi itu terjadi dengan sangat cepat dan terus berulang selama koneksi berlangsung. Nah, analoginya kayak gini lah. Bayangin NAT itu kayak resepsionis gedung perkantoran. Nah, semua karyawan itu memiliki nama tersendiri di kantor. Nah, surat yang keluar atau yang dikirim lewat alamat kantor, resepsionis itu akan mencatat siapa yang kirim, terus mengirim apa, agar saat ada balasan dari luar kantor, surat itu bisa dikembalikan ke karyawan yang tepat. Nah, tanpa resepsionis, surat balasan dari luar kantor itu kan tidak tahu harus ditujukan ke siapa di dalam kantor. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan NAT. Kita masuk ke kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan NAT di sini ada yang saya catat ada 4. Yang pertama ada penggunaan alamat IP yang efisien. NAT ini memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Nah, hal ini sangat menghemat jumlah alamat IP publik yang digunakan, terutama karena si alamat IP versi 4 ini, IP versi 4 itu jumlahnya kan sangat terbatas ya.
Ibaratnya tuh kayak ada satu kantor dengan banyak pegawai yang cukup memakai satu nomor telepon aja, satu nomor telepon kantor saat menghubungi yang di luar kantor gitu. Nah, ada juga yang kedua, yaitu meningkatkan keamanan jaringan. Karena perangkat internal itu tidak bisa langsung terlihat dari luar atau tidak bisa langsung mengakses internet, maka tingkat keamanan jaringan itu lebih tinggi. Peretasan dari luar jaringan itu tidak bisa langsung mengakses IP privat keamanan dari NAT. Nah, contohnya kayak rumah yang hanya memiliki satu pintu. Meskipun di dalamnya banyak kamar, tapi tidak semua kamar itu kan tidak bisa langsung terlihat dari luar. Ada juga yang ketiga, yaitu fleksibel dalam pengaturan jaringan. Nah, NAT ini memungkinkan perubahan di dalam jaringan lokal atau menambah perangkat pengganti IP privat tanpa mengganggu koneksi eksternal. Nah, perubahan ini tuh tetap bisa dilakukan tanpa harus mengubah IP publik. Nah, ibaratnya kayak mengganti tata letak ruangan di kantor tanpa perlu mengubah alamat kantor tersebut, gitu. Dan ada yang terakhir, ada transparansi terhadap perubahan internal. Nah, NAT ini memberikan transparansi karena penggunaan dari luar itu tidak perlu tahu perubahan apa yang terjadi di dalam jaringan lokal. Nah, perubahan-perubahan internal ini tetap tersembunyi dari dunia luar. Ibaratnya nih, kayak restoran yang mengganti staf dapurnya, tapi kan pelanggan tetap menerima makanan yang sama tanpa tahu apa yang terjadi di belakang layar gitu. Itu untuk kelebihannya, kita masuk ke kekurangannya. Nah, nanti ini tentunya mempunyai kekurangan. Ada 4 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada ketidakcocokan dengan aplikasi tertentu. Beberapa aplikasi, terutama yang memerlukan end-to-end connection, kayak VoIP, game online, atau aplikasi konferensi video, itu bisa mengalami masalah. Karena NAT membunyikan IP asli perangkat sehingga menyulitkan koneksi langsung antara pengguna. Nah, kayak dua orang yang ingin saling menelepon, tapi masing-masing nomornya tuh disembunyiin gitu. Kan eh, tidak bisa ya kalau kayak gitu. Nah, ada juga yang kedua yaitu menambah latensi jaringan. Proses NAT itu membutuhkan waktu tambahan untuk menerjemahkan IP address saat mengirim dan menerima data. Nah, hal ini dapat menimbulkan latensi atau keterlambatan, terutama jika jaringan ramai atau NAT itu dilakukan oleh perangkat dengan spesifikasi rendah. Nah, ibaratnya nih, kayak petugas pos menyalin ulang alamat setiap kali mengirim surat. Tentu kan butuh waktu yang lebih gitu. Dan ada juga yang ketiga, yaitu sulit melacak perangkat. Karena semua perangkat di jaringan lokal ini terlihat dari luar sebagai IP publik, maka pelacakan aktivitas satu perangkat itu menjadi lebih sulit. Nah, hal ini tuh menyulitkan kegiatan seperti logging ataupun monitoring atau pelacakan keamanan jaringan. Ibaratnya kayak melihat banyak orang keluar dari satu pintu tanpa tahu siapa aja yang keluar gitu. Nah, ada juga yang keempat, ada ketergantungan pada perangkat NAT. Nah, jika perangkat NAT atau seperti router itu bermasalah dan rusak, seluruh koneksi keluar itu bisa terganggu. Karena semua koneksi internet melewati NAT, perangkat ini tuh menjadi titik krisis dalam jaringan.
Nah, ibaratnya kayak satu pintu keluar dari gedung. Jika pintu itu macet ataupun rusak, semua orang itu kan tidak bisa keluar dari gedung tersebut. Gitu. Nah, kita lanjut ke apakah NAT ini masih dibutuhkan di IP versi 6? Jawabannya sih singkat ya. Secara teori itu tidak, tidak bisa, tidak dibutuhkan di alamat IP versi 6. Kita jelaskan. Nah, karena kenapa sih secara teori NAT ini nggak dibutuhin gitu di IP versi 6? Karena IP versi 6 ini sangat melimpah. Kan IP versi 4 itu hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP. Nah, sehingga NAT ini diciptakan untuk 6 ini menyediakan sekitar 340 andesilion alamat IP. Ini tuh lebih dari cukup untuk pemberian alamat unik ke setiap perangkat di dunia. Bahkan kalau dianalogikan, setiap atom pun bisa gitu, bisa diberikan alamat IP. Nah, kenapa sih IP versi 6 ini tidak membutuhkan NAT? Dan IP versi 6 ini tidak perlunya translasi NAT lagi. Karena setiap perangkat bisa punya alamat IP publik sendiri. Nah, tidak diperlukan lagi proses penerjemahan NAT dari IP privat ke IP publik. Setiap di alamat IP versi 4. Ini tuh memungkinkan end-to-end connectivity sangat penting untuk aplikasi real time. Kayak VoIP, video call, dan game online. Nah, ada tapinya nih. Tapi, kenapa beberapa jaringan IP versi 6 ini masih menggunakan NAT gitu? Masih jadi pertanyaan. Nah, walaupun secara teori NAT ini tidak dibutuhkan dalam praktek nyata, ada alasan mengapa NAT itu kadang masih digunakan gitu di IP versi 6. Nah, yang pertama ada alasan yaitu di privasi dan keamanan. Nah, beberapa admin tetap ingin menyembunyikan struktur internal jaringan mereka. Nah, ada juga yang pengendalian trafik dan firewall. NAT ini kadang digunakan kayak sebagai lapisan kontrol tambahan. Nah, atau konfabilitas dengan sistem lama atau latensi sistem. Jadi, IP versi 6 ini menghilangkan kebutuhan utama akan NAT, tetapi dalam prakteknya NAT itu masih bisa ditemukan untuk alasan manajemen dan keamanan. Kita lanjut ke peran NAT dalam melindungi jaringan. Peran NAT dalam melindungi jaringan, fungsi utama dari NAT ini awalnya dirancang untuk mengatasi keterbatasan jumlah IP versi 4 tentunya, untuk menghemat penggunaan IP publik dengan menerjemahkan IP privat ke IP publik. Nah, fungsi keamanan NAT, walaupun bukan dirancang sebagai sistem keamanan utama, NAT ini memberikan lapisan perlindungan tambahan. Nah, IP address dari perangkat di dalam jaringan privat itu tidak terlihat langsung dari internet. Nah, ini tuh membuat perangkat di internal lebih sulit diakses atau diserang langsung oleh pihak luar. Nah, ini tuh membatasi koneksi masuk. NAT ini bisa hanya mengizinkan koneksi luar dari jaringan. Koneksi masuk harus
melalui proses konfigurasi khusus kayak port forwarding sehingga lebih aman dari akses tidak sah. Nah, ini tuh mengurangi permukaan serangan atau karena perangkat ini tidak memiliki alamat IP publik. Mereka ini lebih terlindungi dari eksploitasi langsung kayak port scanning, direct attack pada IP privat. Nah, meskipun NAT ini bukan pengganti firewall, ini tuh tetap memberikan perlindungan pasif yang efektif sebagai bagian dari strategi keamanan jaringan. Nah, ini juga ada cara kerja NAT ini meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama, ada menyembunyikan IP privat. NAT ini bertindak sebagai penghubung antara jaringan internal dan publik. Nah, alamat IP privat ini tidak langsung terlihat dari luar, sehingga mengurangi resiko pemindaian atau scanning dan eksploitasi langsung, dan menyulitkan penyerangan untuk mengetahui perangkat di internal. Dan yang kedua, ada mencegah akses langsung dari luar. Secara default, NAT ini tidak mengizinkan koneksi masuk dari internet ke dalam jaringan internal, kecuali jika diatur secara eksplisit atau misalnya dengan port forwarding. Ini tuh menambah kontrol terhadap lalu lintas yang masuk dan mengurangi kemungkinan akses yang tidak sah. Dan ada yang ketiga, yaitu membatasi koneksi masuk. Nah, hanya koneksi keluar dari jaringan internal yang diperbolehkan secara bebas. Nah, koneksi masuk dari luar harus mengikuti aturan tertentu, kayak port yang masuk ini dibuka yang disesuaikan secara keseluruhan. Meskipun NAT ini bukan fitur keamanan yang murni, ia bisa memberikan perlindungan tambahan secara tidak langsung terhadap ancaman dari luar jaringan. Kita masuk ke kelemahan NAT di bidang keamanan. Kelemahan NAT di bidang keamanan yaitu yang pertama, bukan pengganti firewall. NAT ini memang membatasi koneksi masuk, tapi tidak memiliki fungsi kontrol lalu lintas. Nah, sekompleks firewall. Artinya, NAT ini tidak bisa memfilter berdasarkan aplikasi, protokol, ataupun konten yang lainnya. NAT ini tidak bisa memblokir serangan dari lapisan 7 atau DOC layer application seperti firewall. Nah, yang kedua, ada bisa dilewati dengan port forwarding ketika kita membuka port tertentu agar layanan internal ini bisa diakses dari luar. Nah, lapisan perlindungan NAT ini menjadi terbuka, membuka celah bagi serangan jika port yang dibuka tidak aman atau tidak dipantau. Nah, ada juga yang ketiga, yaitu masalah pada VPN dan enkripsi. Nah, beberapa protokol VPN kayak IPsec ini tidak bekerja baik dengan NAT karena NAT ini mengubah header IP dan port yang bisa mengganggu autentikasi IPsec ini. Solusinya seperti kayak NAT T atau NAT Travel Sub diperlukan, Kak, tapi menambah kompleksibilitas dan potensi kerentanan.
Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Barangkali teman-teman ada yang belum mengerti ataupun masih bertanya-tanya dengan materi yang saya sampaikan. Boleh teman-teman bisa bertanya dengan tekan tombol raise hand ataupun bisa open mic atau bisa melalui chat Zoom dan bisa juga jika teman-teman mengikuti app di Bespat Network, teman-teman bisa langsung komentar aja di kolom komentar jika ingin bertanya, dipersilahkan. Saya buka sesi untuk tanya jawab. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Nurindah atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara di kita hari ini. Untuk itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand atau open mic atau dapat melalui chat book. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih yang udah bertanya. Gimana kalau misalkan IP public itu langsung diterapkan ke end device? Karena kan end device yang sekarang ini IP privat ya. Nah, jawabannya itu bisa ya, bisa langsung diterapkan di end device kita. Karena pada tahun pada awalnya berkembang jaringan ini itu menggunakan diharapkan memakai IP publik sendiri-sendiri gitu per perangkat itu harus mempunyai IP publik. Nah, karena IP versi 4 ini menyediakan sekitar 4,3 miliar IP, jadi semakin bertambahnya waktu itu tuh tidak akan cukup alat IP publiknya untuk memenuhi kebutuhan jaringan di masa sekarang gitu. Nah, jadi dengan adanya NAT ini untuk mem eh, gimana ya? Untuk menghemat IP versi 4 gitu. Nah, jadi jawabannya bisa ya teman-teman untuk menggunakan IP publik kita and device gitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, jika teman sekalian belum ada yang mau nanya, eh, izin saya izin bertanya ya kepada pemateri hari ini. Untuk IP NAT yang sering digunakan, kan tadi ada 3 ya. Yang sering digunakan itu yang mana ya? Boleh dijawab? Bertanya. Terima kasih host kita. Jadi tadi pertanyaannya jenis NAT apa? Kan tadi ada 3 jenis ya, 3 jenis NAT, ada yang statik, dinamik, dan juga ada yang 4. Nah, yang sering digunakan di era sekarang itu yang mana gitu ya? Nah, jawabannya yang sering digunakan di jaringan sekarang itu yaitu 4. Karena 4 ini menggunakan satu alamat IP publik untuk semua di jaringan lokal gitu. Misalkan nih, ada satu gedung. Nah, di situ kan banyak karyawan atau bisa disebut dengan IP lokal lah ya. Terus eh, dengan menggunakan satu alamat IP publik saja di dalam satu kantor tersebut. Jadi makanya yang saya tadi jelasin bahwa part ini bisa disebut dengan NAT overload gitu. Karena banyaknya bisa jadi banyaknya pengguna itu bisa menjadi lemot gitu ke internetnya gitu. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih kepada host yang telah bertanya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin bertanya, bisa di chat Zoom atau bisa mungkin eh, tidak
mengikuti Zoom sekarang, bisa teman-teman bertanya melalui Gmail saya atau melalui media sosial saya. Ad- Jika melalui email ada di sitinurindah1010@gmail.com, bisa langsung itu aja dikirim aja pertanyaannya. Dan insya Allah kalau ada waktu ya, nanti saya jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Nurindah yang telah menjawab pertanyaan yang saya pertanyakan dan membuat saya paham. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi, ini adalah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, baca dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Saya Reina Marpia selaku host acara ini dan rekan saya Siti Nurinda kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.